Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Junidi Milani Yusuf. Pada kesempatan kali ini, eee, dengan NIM 4112111107, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari, analis saya tentang jurnal ilmiah tentang sistem akademik sekolah, yang mana, presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penulisan karya ilmiah. Surat pernyataan serta ujian, dengan ini saya mahasiswa serta ujian akhir semester UAS semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Nama Ahmad Junaidi Melani Yusuf, NIM 4112111107, Teknik Informatika. Adapun jawaban UAS saya adalah, soal yang pertama adalah jurnal yang saya bahas adalah Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora atau JIMHS dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Loya." Bagian satu, menurut saya, abstrak dalam artikel ini memiliki beberapa komponen yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pada abstrak tersebut menyebutkan bahwa banyak sekolah, khususnya sekolah yang jauh dari perkotaan, belum bisa memanfaatkan teknologi sistem informasi akademik. Dalam artian, banyak dari sekolah-sekolah tersebut belum memiliki sistem informasi akademik dan masih menggunakan metode manual dalam hal mengelola datanya. Tujuan yang terdapat pada abstrak tersebut adalah penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi akademik sekolah berbasis web di SMK Negeri 1 Loya dengan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall. Metodologinya adalah penelitian ini menggunakan metodologi waterfall yang memiliki beberapa tahapan, di antaranya analis, perancangan, implementasi, verification, dan maintenance. Hasil dari penelitian ini adalah, penelitian ini Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi akademik berbasis website telah berhasil dibuat, diuji pengoperasiannya, dan terbukti dapat memberikan kemudahan dalam hal pendataan dan penyampaian informasi kepada siswa, guru, dan pengguna. Dengan menggunakan sistem ini, permasalahan-permasalahan yang kadang terjadi dapat diminimalisir. Kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil memberikan kemudahan bagi guru dan siswa dalam menyampaikan informasi. Nah, adapun menurut saya, abstrak ini sudah cukup memberikan gambaran tentang isi artikel tersebut. Akan tetapi, ada beberapa hal yang a ada beberapa hal yang tidak ditambahkan menurut saya, seperti, di dalam abstrak tersebut tidak ada kendala apa yang dihadapi pihak sekolah, dan apakah itu tentang input nilai, atau tentang manajemen absensi, atau tentang pendaftaran, atau yang lain-lainnya, itu tidak disebutkan dalam abstrak ini. Di abstrak tersebut hanya menyebutkan bahwa, banyak dari sekolah-sekolah yang belum memiliki sistem informasi akademik. Menurut saya itu eee, terlalu, apa namanya, menurut saya itu terlalu global dan tidak spesifik. Kedua, komponen apa yang ada di artikel tersebut. Nah, di artikel tersebut, yang pertama ada masalah yang diangkat saat ini di SMKN 1 Loya, pengumpulan data yang dilakukan masih menggunakan manual berbasis kertas. Akses terbatas terhadap informasi yang real time, serta kurangnya integrasi fungsi-fungsi akademik menjadi permasalahan utama yang harus diatasi. Urgensi penelitian. Penelitian ini agar mempermudah guru dalam mengelola data dan bertujuan agar siswa mendapatkan informasi real time, tinjauan pustaka. Latar belakang ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa pentingnya sistem akademik sekolah.
untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data, memfasilitasi akses informasi secara cepat dan akurat, serta memperkuat integrasi antara berbagai modul akademik. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan agar menjadi instrumen yang berdaya guna bagi peningkatan kualitas pendidikan dan pengambilan keputusan berbasis data di SMKN 1 Loya. Bagaimana latar belakang membantu pembaca? Menurut saya latar belakang ini sudah membantu pembaca memahami masalah yang dihadapi sekolah seperti pengelolaan data siswa, penilaian, eee, dan administrasi yang kurang efektif. Selain itu, latar belakang ini menjelaskan urgensi penerapan sistem akademik berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas manajemen pendidikan di sekolah. Berikut ini komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode waterfall yang terdiri dari yang pertama, re requirement, yaitu pengumpulan seluruh informasi terkait kebutuhan sistem. Yang kedua yaitu desain, membuat desain tampilan website yang diinginkan. Yang ketiga, implementation, membuat modul-modul yang akan digabungkan nantinya. Nah, yang akan digabungkan nanti dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Verification, yaitu penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah website sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak? Yang terakhir yaitu maintenance. Fokus utama adalah pemeliharaan, pembaharuan, penanganan masalah, dan peningkatan berkelanjutan untuk memastikan kinerja optimal, keamanan, serta kesesuaian dengan perkembangan kebutuhan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya adalah pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan proses wawancara, survei, dan diskusi dengan berbagai pihak di SMK Negeri 1 Loya. Metode analis, ada 2 model analis, yaitu analis sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan diajukan. Menurut saya metodologi yang dijelaskan cukup jelas karena tahapan waterfall yang dijelaskan cukup rinci di artikel tersebut, mulai dari perencanaan sampai pemeliharaan. Berikut penjelasan mengenai tempat publikasi artikel dan jenis style sitasi. Nama jurnal adalah Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora, akreditasi Sinta 5, tahun publikasi 2023, biaya tidak ada, terus batas plagiarisme tidak dicantumkan, tetapi sebagian besar jurnal menetapkan batas 20% sebagai skor plagiasi maksimum berdasarkan alat pendeteksi seperti Turnitin atau Hidden Tickets. Namun bagian tertentu seperti daftar pustaka dan kutipan langsung yang benar umumnya dikecualikan dari perhitungan. Style sitasi yang digunakan adalah gaya APA style, American Psychological Association. Bandingkan artikel yang sudah Anda jelaskan dengan artikel yang Anda pernah tulis. Menurut saya, artikel yang saya buat masih kurang lengkap jika dibandingkan dengan artikel karya Mas, Irwan Syahib. Artikel karya Irwan Syahib sudah memiliki struktur yang lebih jelas, mulai dari pengantar yang kuat, latar belakang yang terperinci, hingga penjabaran hasil penelitian yang mendalam. Di sisi lain, artikel saya masih memiliki kekurangan, khususnya pada bagian penelitian. Penelitian yang belum terisi karena saat penelitian dilakukan, bagian tersebut belum diminta oleh dosen. Dan itu artikel karya Irwan Syahib memiliki referensi yang lebih banyak dan relevan, yang membantu mendukung argumen serta hasil penelitiannya. Sementara itu, artikel saya hanya menggunakan referensi yang terbatas sehingga kurang memberikan kesan mendalam bagi pembaca. Penjelasan tentang metode Agile yang dalam artikel saya juga perlu ditingkatkan, terutama dalam menjelaskan langkah-langkah pelaksanaannya. Agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Untuk meningkatkan kualitas artikel, saya berencana menambahkan perencanaan data hasil penelitian yang lebih lengkap, memperbanyak referensi
agar lebih kaya dan kuat serta memberikan penjelasan lebih rinci terkait metode agile yang digunakan. Kesimpulan juga akan diperbaiki dengan memasukkan lebih mendalam seperti dampak nyata penerapan aplikasi terhadap perusahaan atau pengguna. Dengan perbaikan ini diharapkan artikel saya menjadi lebih menarik dan memiliki kredibilitas yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.